Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Desa dari Desa Pengasinan Bapak Nur Kholis yang tadi sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua BPD Desa Pengasinan Bapak Yudi Gofur. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, serta yang kita hormati dan muliakan Ketua RW 01 ya, Bapak Mulyadi, serta Ketua Panitia penyelenggara santunan acara hari ini Ustadzah Imah Rosidah, serta yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru, para ustazah, serta para sesepuh, tokoh masyarakat, baik yang dituakan ataupun yang memang sudah tua beneran. Karena kadang ada orang masih muda dituain, ada ya, dia mah masih muda cuman dituain, ada. Dan ada yang nggak perlu dituain pun emang udah ada. Bilang tuanya ke saya aja, tua, mentang-mentang di sampingnya. Juga ibu-ibu yang alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini berkumpul di sini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya insya Allah. Karena kadang-kadang Pak Yudi, mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau badannya sehat, kantongnya sakit, suka ikutan pada meriang. Iya. Biar kata badan meriang, kalau baru dapat transferan langsung pada sehat, insya Allah. Ya Bu, sehat dua-duanya ya. Badannya sehat, kantongnya, biar pada bisa ke tanah suci. Ya kalaupun belum bisa ke tanah suci, ke Tanah Abang aja dulu. Hah? Tanah Abang juga ada kurma mah. Ya penting jangan ke Tanah Kusir aja ya. Tanah Kusir mah kuburan. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fil ard yaltamisuna ahla dzikri." Allah itu punya semacam satpol PP, tapi dari kalangan malaikat, yang kerjanya keliling tuh di atas muka bumi, nyariin orang-orang yang suka pada ngumpul. Nanti laporan kepada Allah, malaikat itu ngapain jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada ngumpul di Masjid Baitur Rahim pagi-pagi? Bukannya pada masak, bukannya pada nyuci, pada ngumpul di masjid ngapain? Yatluna ayatika, mereka membaca ayat sucimu. Wa yusabbihunaka wa yahmadunaka, menyanjung memuji asmamu. Mereka memohon surgamu, berlindung dari nerakamu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan semua yang hadir, telah aku ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Malaikatnya protes. Ya Allah, inna bihim laisa minhum. Tapi nggak semua datang untuk ngaji. Terus ngapain? Tahu dari baru datang nyari pojokan, ngemped aja di pojokan. Dari baru datang main HP aja, main HP. Ini bagaimana Ustadz? Bagaimana ya Allah, dapat ampunan apa kagak nih? Dapat apa kagak Bu? Kata Allahumul julasa la yashqa fihim jalisuhum. Inilah perkumpulan, siapapun kalau sudah ikut nimbrung semuanya dihapuskan dosa dan kesalahannya. Biarpun datang cuma numpang tidur, dosanya dihapus oleh Allah. Jadi nggak apa-apa tidur aja nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa, dosanya udah dihapuskan. Apalagi dalam hadis lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang majlis ilmu ini nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Apa sakinah Bu? Ketenangan. Apa sakinah? Jadi kalau kita di majelis ilmu, Allah turunkan ketenangan. Makanya saking pada tenangnya sampai banyak yang pada pules. Bu, Jadi kalau di majelis taklim pules
tidur nggak usah dibangunin, lagi dapat sakinah. Bangun-bangun nggak usah, lagi dapat sakinah. Di rumah jam segini boro-boro bisa tidur ya, nyuci, gosok, masak, belum lagi bocah, belum lagi bapaknya bocah yang kudu dilayanin, kagak sempat tidur. Datang ke majelis taklim dengerin ustad, lama-lama ustadnya kecil hilang. Ustadnya yang hilang apa matanya yang rapet? Masya Allah. Apalagi kita di sini berkumpul dalam rangka memberikan santunan kepada anak yatim. Masya Allah. Kata Nabi itu, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya besok dengan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim tuh begini di surga. Apa arti begini, Bu? Apa artinya? Deket Nabi di surganya. Deket Nabi. Kalau begini tuh jauh tuh, metal tuh jauh tuh. Ini kelingking sama jari tengah jauh. Tapi kalau begini branding. Tahu branding nggak? Orang penghasilan ngerti branding apa kagak sih? Branding ya. Branding berduaan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah. Apalagi tadi semangat ini Pak Yudi, Masya Allah luar biasa. 3 bulan terkumpul sekian banyak sampai 70-an juta. Memang insya Allah semuanya akan barang Nabi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Luar biasa. Apalagi ibu-ibu biasanya itu pakai kerudung, itu biasanya menggambarkan besaran sedekah. Kalau kerudungnya warna merah, sedekahnya juga emang warna merah Pak Yudi. Ibu ya. Yang warna biru berarti sedekahnya juga biru warnanya. Nah yang abu-abu nih saya kadang-kadang suka agak-agak ini tuh. Enggak, kerudungnya doang abu-abu, sedekahnya tetap. Masya Allah. Saya dengan anak yatim yang menyantuni anak yatim besok tuh begini di surga. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena Nabi lahir yatim. Lahir nggak punya bapak. Baru gede dikit 6 tahun ibu meninggal. Kira-kira kalau bocah 6 tahun udah gede apa masih kecil? Kecil. Masih butuh ngejajan, ngebeka enggak tuh? Masih pengen jajan. Bapak enggak, emak juga enggak ada. Kakak enggak punya, empo, abang, adik enggak ada. Sendirian sebatang kara. Namanya bocah 6 tahun pengen jajan ya Bu ya. Pengen ngebeli makanan, lihat teman-temannya jajan beli makanan, dia enggak ada duit. Mau minta ke siapa? Kalau anak kita temennya jajan, dia nangis pengen jajan juga, paling enggak dia minta kita ke maknya, dia minta ke bapaknya, masih mending bisa dikasih. Kalaupun nggak dikasih, udah tong sini nggak apa-apa. Nabi Muhammad nggak ada. Jadi kalau ada orang yang peduli dengan anak yatim, seolah-olah dia peduli dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Masya Allah, luar biasa tuh. Maka itu mereka yang menyantuni anak yatim besok di akhirat masuk surga, di dunia dimudahkan rizkinya. Amin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Berapapun yang kita infakkan, kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah itu nggak kayak kita Bu. Kalau kita mah dendaman, tahu dendaman nggak? Kita nih Bu, nikahin anak, ada pesta, kan orang-orang pada kondangan tuh. Orang penghasilan kondangannya berapa? 500.000 apa 50.000 sekali kondangan? 50.000 amplop nih, ditulis deh dari Ibu Fulanah. Habis itu kita buka tuh amplopnya 50.000, sampai kita korok-korok begini nih nggak ada yang keluar, 50.000 selembar. 2 bulan 3 bulan berikutnya gantian dia yang hajatan, kita kondangan. Kira-kira kondangannya kita 50.000 juga apa 500.000? Dendaman. Mentang-mentang kemarin dia kondangannya gocap, di kita kondangannya juga gocap. Enak aja 500.000, dia juga gocap, pusat gocap 50.000. Sampai saya korok-korok begini nggak ada lagi yang keluar, emang cuma selembar. Itu manusia dendaman. Tapi kalau Allah enggak, kita infak sedekah kecil sedikit, Allah gantinya dengan yang lebih besar. Kita infak sedekah 20.000, kita infak sedekah 10.000, bahkan 1.000 rupiah tetap dapat istana di surga. Amin.
Nggak ada besok datang, ya Allah mana istana yang kau janjikan? Emang apa amalmu? Saya sudah ikut nyantuni anak yatim di Masjid Baitur Rahim. Mana istana yang kau janjikan ya Allah? Kata Allah, noh di pojokan. Kecil ya Allah. Goceng mau gede. Katanya. Itu kalau tapi Allah enggak. 5.000, 50.000, 500.000 semua akan diganti dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu. Yakin nggak mau diganti? Selama tidak ditungguin. Mana udah sebulan habis santunan gini belum ada ini. Itu namanya nungguin. Pokoknya kita sedekah ikhlas karena Allah. Ikhlas nggak Bu? Gimana caranya supaya ikhlas? Jangan gede-gede sedekahnya. Ya. Kira-kira lebih ikhlas mana? Sedekah goceng apa 500.000? Dari rumah mau berangkat bawa 100.000, pokoknya gue mau sedekah 100.000 aja. Begitu nyampe masjid, kayaknya ntar pulang lapar nih ya, apalagi nasi padang, gocap aja dah, gocap. Begitu lewat tuh yang bawa ini, akhirnya kayaknya gocap kebanyakan deh, goceng aja deh, goceng. Tapi yang begitu ikhlas kan ya? Emang iya kita mencari yang ikhlas, bukan banyak, nyari yang daripada 500.000 kepikiran. Banyak tadi apa 500.000 ya? Mana ternyata diumumin sampai 70. Aduh nyesel kebanyakan saya. Tahu gitu mah goceng aja goceng. Enggak, itu yang di sono. Kalau di sini mah ikhlas semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Allah ganti pasti itu. Kalau tidak diganti dengan harta, Allah ganti dengan kebahagiaan. Bu, ada seorang ulama ditanya, man as'adun nasi, siapa manusia paling bahagia? Mau jadi orang bahagia enggak? Siapa manusia paling bahagia? Dijawabnya, man as'adan nasa, yang suka ngasih ke orang. Ibu lebih senang dikasih apa ngasih? Ibu lebih bahagia ditraktir apa neraktir? Tadi katanya kalau pengen bahagia neraktir, kalau pengen bahagia ngasih. Sekarang pertanyaannya, lebih senang ditraktir apa neraktir? Hah? Makan enakan dibayarin apa kita yang bayarin? Berarti konsep nggak bener ini. Bu, kita kalau ditraktir ya, dibayarin makan, seneng tapi nggak bahagia. Mana buktinya Ustadz? Begitu kita datang ke rumah makan, ibu mau pesan apa? Ngikut aja. Ditraktir tuh. Duduknya juga begini nih, orang ditraktir. Pesan apa? Ngikut aja, saya mah ngikut aja. Udah selesai, Bu nambah Bu. Cukup, saya mah dicukup, ditraktir tuh. Ya Bu ya. Coba kalau nraktir, Mas, tolong dong tambah deh Mas. Traktir bebas dong. Duduknya juga begini nih, beda. Traktir. Ya nggak Bu? Itu kalau selesai makan foto branding tuh barang-barang tuh cekrek. Yang traktir ini nih. Ini yang ditraktir ini mah mukanya senyumnya tipis-tipis banget, ditraktir dia mah ini. Jadi lebih bangga, lebih bahagia mana? Traktir. Kalau kita bisa ngasih, itu bikin kita bangga. Itu bikin kita bahagia. Kita dibayarin, ditraktir, senang, tapi tidak bangga. Maka hari ini ibu menjadi orang-orang yang bahagia dan bangga di dunia, maka mudah-mudahan besok menjadi orang yang bangga dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kita infak sedekah, harta diganti, dibikin hidup kita bahagia, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini ada ibu-ibu yang nggak punya masalah. Berarti punya semua ya? Yang punya tapi sedikit. Saya ada masalah Ustaz, tapi 1 atau 2 gitu masalah saya. Ada. Berarti banyak semua. Emang muka-muka bermasalah semua sih ini kelihatannya ini. Sama banget sama saya. Saya juga banyak masalah. Semua kita punya masalah. Tapi masalah itu adalah bagian dari sunnatullah kehidupan. Kalau nggak mau ada masalah, mati aja. Mati juga masalah. Ya. Untung ada ambulan tadi dikasih dari masjid. Kalau nggak mau masalah itu.
ngangkutnya repot banget, belum lagi nyari kuburannya, bayar, la ilaha illallah, masalah, mati aja mau kencing aja bayar kita mah. Hidup pasti ada masa, maka jangan kepedean, Bu. Jangan kepedean merasa cuman dia doang yang punya masalah. Kalau ketemu orang, gue lagi ada masalah nih. Ketemu, gue lagi ada masalah nih. Kalau ngerumpi ngomongin masalah aja. Mana kagak pada mau kalah. Bu, masalah nih. Apa masalahnya, Bu? Laki saya pelit banget. Ibu masih mending pelit tapi duitnya banyak lakinya. Saya mah duit laki saya kagak ada. Kata yang satu, ibu masih mending lakinya nggak punya duit doang tapi mukanya masih cakep. Laki saya mah udah kagak punya duit, jelek, mana boketek. Yang satu nggak mau kalah, ibu masih mending punya laki, saya mah kagak punya laki. Bu, jangan pada ngadu begede-gede masalah. Ya, apa masalahnya? Masalah saya mah jelek, Ustadz. Laki saya juga jelek, ya mau dicocok. Bu, laki cakep masalah nggak? Laki jelek apalagi. Punya laki ganteng masalah, punya laki jelek juga beda tempat doang. Laki ganteng masalahnya di mana? Pas dia keluar, pas dia ada tugas. Ya Allah, jagain laki saya dari wanita-wanita genit dan cowok-cowok nakal. Sekarang mah bukan cewek doang yang genit, cowok ganjen gak ada. Ngeri banget. Nauzubillah dzalik. Nauzubillah. LGBT, la ilaha illallah, nauzubillah dzalik. Ganteng tapi melehoy. Nauzubillah. Maka saya mah setuju itu. Kalau ada yang melehoy gitu, cowok sama cowok masukin penjara, udah jeblosin ke penjara itu. Karena penyakit dia. Berapa lama masa tahanannya? Tergantung berapa lama dia bisa punya anak tuh. Jeblosin satu penjara berdua, laki sama bininya, cowok-cowok tuh yang kawin itu laki-laki sama laki-laki, jeblosin satu sel berdua. Kapan bebas? Beranak bebas loh. Kagak bisa beranak, nelor, minimal nelor bebas. Kagak bisa beranak, kagak bisa nelor, ngerem aja terus sampai mati. Nauzubillah. Punya laki cakep masalah apa enggak? Masalah pas dia di luar rumah. Punya laki jelek masalah juga. Di mana masalahnya? Pas dia di rumah. Kok bisa gua sama orang jelek begini ya? Tapi kan sebenarnya nggak ada orang jelek ya. Nggak ada orang jelek. Yang ada kurang cakep aja. Dia mah kagak jelek, cuman kurang cakep. Bu, nggak ada orang jelek, yang ada kurang. Kenapa jadi kurang cakep? Karena ibu salah ngebandingin. Ibu ngebandinginnya dengan yang lebih cakep, jadinya jelek. Coba bandingin sama yang lebih jelek, jatuhnya cakep. Ya nggak? Ada ibu muda, Ustadz gimana ya suami saya kok jelek ya? Karena ibu seringnya nontonnya drakor. Yang dilihat Son Joong Ki, Lee Min Ho, Juwon, itu yang diliatin. Maka sering nonton drakor nih, opah yang ganteng, begitu lihat laki, la ilaha illallah, burik begini tuh. Coba ngebandinginnya sama Kim Jong Un, Donald Trump. Tuh, cakepan laki kita. Kon saya mah dibandingin sama Haji Bolot, ya tetap cakapan Haji Bolot, Ustaz. Jadi nggak ada orang jelek ya. Ya, terutama ibu-ibu mohon maaf Bu, jangan keseringan nonton dracin. Tahu dracin? Sama Cina itu sering pada bikin ibu-ibu halu Pak. Lihat lakinya kutangan di depan pintu, jangan-jangan apakah dia CEO yang sedang menyamar gitu. Bukan, emang lakinya udah begitu. Segala berharap dia anak orang kaya. Semua kita punya masalah, jangan ngeluh masalah, karena semua punya masalah, bener nggak? Ada ibu-ibu ngeluh aja, saya pusing nih Ustadz, kenapa? Badan saya mulai gemuk. Ada yang masalah tuh gemuk, dikit-dikit tanya sama lakinya, bang aku mulai gemuk ya. Lakinya serba salah tuh jawab.
Kata lakinya, enggak kok, mama enggak gemukan. Emang laki-laki enggak peka, enggak peduli, enggak perhatian. Itu tuh, salah kita Pak jawabnya. Akhirnya kata lakinya besok ditanya lagi, Pak aku mulai gemukan ya? Iya kamu mulai gemukan tuh, kan aku gendut. Kamu mulai nggak suka lagi sama aku ya? Serba salah. Akhirnya gimana dong jawabnya? Gini Pak, kalau bini kita udah mulai ngomongin gemuk apa enggak tuh, Pak aku mulai gendutan ya? Jawabnya gini Pak, kau tetap muat di hati papa. Iya. Bu, badan sudah mulai gemuk, alhamdulillah. Tandanya sehat, subur, makmur. Laki kita sanggup ngasih kita makan, bener nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, boleh jadi badan yang sudah mulai tambah gemuk, ciri penghuni surga. Karena kata Allah, di antara ciri penghuni surga adalah yang berat timbangannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi, tuh hafal ayatnya. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka besok berada di surga penuh kenikmatan. Bu, pulang dari sini nimbang ya, berat apa enggak timbangannya? Kalau berat berarti penghuni surga. Itu emang timbangan apa Ustaz? Udah nggak usah ditanya lagi, pokoknya timbangan aja udah. Alhamdulillah. Nggak usah banyak ngeluh. Dikit-dikit ngeluh ketemu orang, dikit-dikit cerita. Kita juga udah empet dengerinnya, bener nggak? Bener nggak Bu? Ini nggak ada orang mau dengerin, akhirnya update status. Pura-pura bahagia, pret. Nenek-nenek update status, berusaha tetap tersenyum meski hati sedang terluka. Lebay. Bu, jangan umbar masalah kita, jangan umbar keluh kesah kita. Kenapa? Karena dari yang lihat status kita 90% bodoh amat, kagak peduli. Ya enggak? 90% gak peduli, 5% nyumpah-nyumpahin. Syukurin, rasain lo, rasain tuh. Baru yang 5% curiga. Nih kok statusnya begini? Apa jangan-jangan maksudnya saya ini dia nih? Jadi nggak ada gunanya ya. Kemana kita adukan? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah kita adukan segala keluh kisah kita. Hanya kepada Allah kita adukan semua permasalahan kita, biar Allah yang menyelesaikan. Gimana caranya? Dengan menyantuni anak yatim. Kita bikin bahagia anak-anak yatim, Allah yang akan bikin kita bahagia kelak insyaallah. Amin. Maka Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hati orang muslim. Bukan tahajud kata Nabi, bukan haji atau umrah, bukan puasa. Yang Rasul katakan amal yang dicintai oleh Allah adalah bikin orang lain bahagia tuh. Maka itu kata Nabi, kalau ada orang ngajak saudaranya, temennya, bestinya, pasangannya jalan-jalan demi membuat hatinya bahagia, oh itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan. Masya Allah. Maka pulang dari sini bapak-bapak, Bu, kasih tahu sama suaminya, Pak, tadi kita pengajian di Masjid Baitur Rahim. Apa mah pelajarannya? Katanya, Papa mau nggak dapat pahala lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi? Apa itu mah? Ajak aku jalan. Bisa? Pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi tuh. Masya Allah. Ajak laki jalan. Akhirnya kata laki, ayo jalan-jalan. Jalan beneran. Bilangin beda jalan-jalan dengan jalan beneran. Udah mah kita jalan aja, sehat. Masya Allah. Kenapa? Ya mohon maaf, kendaraannya juga memang kendaraannya udah tua Ustadz. Motor juga udah tuaan motor Ustadz daripada saya. Alhamdulillah.
Nah, tapi tetangga ngomongin mulu, ye motornya yang motor antik. Nggak apa-apa motor gue motor tua, motor jadul, motor antik, tapi 1.000.000 kenangan daripada motor loh baru 1.000.000 cicilan. Bu, mendingan 1.000.000 kenangan apa 1.000.000 cicilan? Insya Allah bahagia kalau kita suka berbagi, suka memberi, Allah bikin kita bahagia insya Allah. Dan itu yang kita cari, bener gak? Iya. Dan untuk anak-anak kita, anak-anak yatim, mohon maaf, anak-anak yang duafa, anak-anak piatu, kalian boleh terlahir gak punya orang tua, tapi jangan putus asa. Kalian terlahir mungkin mohon maaf orang tua tidak mampu, jangan patah semangat, gantungkan cita-cita setinggi langit. Kenapa? Karena banyak orang tua yang peduli ini. Sampai 70 juta terkumpul hanya 3 bulan untuk kalian. Masya Allah, banyak yang peduli. Yang kedua, karena Nabi kita juga ya, buktinya Nabi terlahir yatim tapi bisa sukses jadi orang hebat. Beliau jadi Nabi, beliau jadi orang hebat, dimuliakan, dihormati, bukan hanya teman, bahkan musuh menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jangan sampai kehilangan harapan anak-anak kita nih. Jangan sampai kehilangan cita-cita. Jangan sampai ada anak yang nggak sekolah di lingkungan kita gara-gara ya yatim. Nabi Muhammad yatim tapi bisa sukses. Kalau orang kita kan ngukur sukses biasanya dari materi, benar nggak Bu? Dari materi biasanya ya. Nabi sukses secara materi, yatim beliau, tapi lihat ketika nikah dengan Ibunda Khadijah, berapa maharnya? Kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, mahar Nabi Muhammad kepada Ibunda Khadijah Aishruna naqah, 20 ekor unta. Ini bukan ekornya doang, ontanya maksudnya. Berapa duit Ustaz? Satu onta harganya paling tidak 35 juta yang kurus kerempeng. Sebenarnya bisa lebih, sampai 40 sampai 50 juta. Cuman karena kita tetangga ini deket ya, udah kenal, jadi ya 35 juta aja dah. Satu. Kalau 20 berapa Bu? 35 juta kali 20. Ibu-ibu kalau suruh ngitung duitnya kagak kepegang, susah Pak, lama banget. Coba kalau dia megang duit, sekali pegang, gopek, ini gopek, belum dihitung, pegang doang, gopek, tahu dia. Karena duitnya ada. Kalau nggak ada, susah hitungnya. 35 juta kali 20 sama dengan 700. Itu baru maharnya tok. Belum lagi ada seserahan. Di situ ada dondang, wajik, getuk, apalagi itu? Roti buaya. Nggak tahu orang Pengasinan pakai roti buaya apakah nggak kalau nikah? Saya Bekasi, di Bekasi ada roti buaya. Saya tanya sama engkong saya, Kong, kenapa sih kalau nikah rotinya kenapa buaya? Kenapa nggak roti kancil? Apalagi roti kelinci, kayak kenapa buaya? Kata engkong saya, weh lu nggak tahu aja. Buaya ini adalah simbol kesetiaan. Buaya kalau sudah menikah dengan satu betina, dia tidak akan cari betina lain selama di air. Kalau sudah pindah ke darat, beda, lain lagi. Jadi buaya darat jadinya. Berapa tuh total seserahannya? Kalau kita lihat di ensiklopedia Islam, mahar Nabi kepada Ibunda Khadijah di total kurang lebih 1 M, 1 miliar. Bu, ada di sini ibu yang ditawar 1 M waktu itu? Ibu ditawar berapa duit waktu itu? Ya elah Ustad, seperangkat alat sholat minus masjid minus musola. Seperangkat alat sholat, ya Allah mau kena Ustad. Cuman gini baru 3 bulan udah pada meropol benangnya, warnanya gitu mulai pada pudar. Alhamdulillah. Nabi yatim, nggak punya orang tua, tapi bisa membuktikan secara materi ketika menikah sanggup ngasih mahar 1 M. Itu bini pertama tuh. Bini-bini setelahnya Aisyah ditanya, radhiyallahu anha wardaha, Aisyah, berapa sih mahar Nabi buat kalian? Kata Ibunda Aisyah, isna asyara uqiyatan wa nasyan. 12 uqiyah, 1 nash, 500 dirham. Ini kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs yang sedang-sedang lah ya, kurang lebih 100 juta. Berapa Bu? Bini pertama 1 M, bini kedua, ketiga seterusnya 100 juta.
Sekarang kalau ada bapak-bapak kawin lagi, kira-kira maharnya gedean bini pertama apa kedua? La ilaha illallah Ustaz, belum jadi bini udah dikasih ini dikasih itu katanya. Saya mah dulu la ilaha illallah. Alhamdulillah aja deh ya. Nabi yatim, Nabi nggak punya orang tua, tapi bisa membuktikan kita boleh terlahir sebagai orang miskin, kita boleh terlahir sebagai orang yatim, kita boleh terlahir orang nggak mampu, tapi masa depan kita bisa ikhtiarkan, kita bisa usahakan, kita bisa jadi orang hebat, kita bisa jadi orang sukses insya Allah. Maka Bu, didik anak-anak kita, sekolahkan. Sekarang gratis sekolah, udah banyak yang murah, banyak yang mudah. Apalagi anak kita berprestasi, biar kampung kita ini semakin hebat, biar kampung kita semakin berkah. Anak-anaknya ajarkan Quran, anak-anaknya dekatkan ke masjid, anak-anaknya sekolahin biar pada pinter. Nggak apa-apa orang tuanya cuma lulus SD, yang penting anaknya bisa sampai kuliah. Bu, nggak apa-apa emaknya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, minimal anaknya sarjana. Setuju nggak? Anak sekolahin, bukan gelang digedein. Woi, anak sekolahin. Oh, anaknya sekolahin, gelang jangan digedein. Ya ilah, ini mah kalau ngaji pakai gelang sampai merapag. Cincin ya begitu. Kadang-kadang dia lagi ngaji nanya tuh, Ustaz. Dia mah bukan nanya Pak Yudi, pengen ngasih lihat gelangnya banyak begitu. Nggak taunya imitasi. Kita nyimpan emas untuk apa? Bu, kalau ibu sudah meninggal, nih, itu kira-kira buat siapa? Buat siapa? Buat yang hidup. Kalau kita meninggal siapa yang doain? Anak, laki. Hah? Kalau kita meninggal kan masih ada laki tuh, nggak doain dia. Ya Allah, tetangga saya Pak Ustadz gitu katanya, tetangga saya Ustadz laki-lakinya, ya Allah lakinya kagak tanggung jawab pisan, kagak tahu diri. Kenapa emang Bu? Bininya baru 2 bulan meninggal, kuburannya masih basah, udah nikah lagi Ustadz. Itu laki-laki nggak tahu diri katanya. Saya bilang ibu masih mendingan, teman saya masih hidup bininya udah nikah lagi. Kagak nunggu mati dulu. Kita ngumpulin emas, kita ngumpulin harta. Kalau sudah meninggal buat siapa itu? Buat bini muda. Buat siapa? Bini muda, ini udah. Saya mah kagak ikhlas Ustaz, saya datengin malam Jumat pokoknya saya cekek. Kalau bisa. Udah mati di kuburan mau ngapain? Maka mumpung masih hidup, harta kita sedekahkan, harta kita gunakan fisabilillah, harta kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak kita sukses, anak kita hebat. Kita sudah berada di alam kubur, tiap hari dapat kiriman paket pahala. Tuh. Kita di kuburan paket apa ya Allah? Anakmu sholat, belum kelar paket apa lagi ya Allah? Anakmu infak sedekah. Paket apa lagi ya Allah? Anakmu baca Quran. Tiap hari dapat paket, anaknya ibadah beramal soleh, orang tuanya dikirimin paket pahala. Kata Ibnu Qayyim, itu kalau satu area pemakaman itu sesama ahli kubur tahu dia. Oh ini si Fulan dikubur di sini, ini si anu, tapi kagak bisa nongki, nggak bisa ngobrol-ngobrol, ngopi bareng kagak bisa dalam kubur. Tapi dia tahu ini si anu tahu. Maka begitu si Fulan dapat kiriman paket pahala dari anaknya, si ini dapat kiriman paket pahala, dia tahu, dia nanya, ya Allah, kok saya nggak dapat kiriman paket pahala? Anakmu kemana? Kata Allah. Maka kita tinggalkan warisan terbaik buat anak-anak kita, didik mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, didik mereka jadi pribadi-pribadi yang pintar, yang cerdas. Meskipun kita sudah meninggal, dia bisa survive. Kita tinggalkan harta yang banyak, duit yang banyak, rumah yang gede. Kalau dia bodoh, berantem dia merebutin rumah. Nauzubillah. Dikasih banyak harta, sebanyak apa duit, habis. Duit habis. Maka Nabi kita mengajarkan, didik anak-anak kita. Ya, biar mereka jadi anak-anak yang saleh,
Kita nggak punya anak, ada anak-anak yatim, kita santuni. Bukan anak saya dia Ustadz. Apakah besok kalau saya sudah meninggal, dia ibadah, dia melakukan kebaikan, pahalanya tetap dikirim, paketnya tetap dikirim, insya Allah. Dapat kiriman paket, siapa nih? Anak saya kan udah. Ini dari anak yatim yang pernah kau santuni. Anak yatim yang kau biayai. Dia sudah jadi orang hebat. Dia sudah jadi orang sukses. Dia beribadah. Maka pahalanya tetap dikirim untuk kita. Meskipun kita sudah meninggal tuh. Masya Allah. Padahal ngasihnya kita cuma goceng. Tapi tiap hari. Kita ngasihnya cuma 10.000. Tapi tiap insya Allah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang sakit, yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dililit hutang diberikan kemudahan untuk membayar hutangnya dan melunasinya, insya Allah. Ini yang mana nih? Yang terakhir apa yang pemungutan amal jariah ini? Bukan tadi udah keliling kayaknya ya? Belum? Oke. Berarti sambil salawatan. Oh, buat Jabal Nur. Ini izin pemungutan amal jariah untuk Masjid Jabal Nur. Silakan Bapak Ibu yang ada sebagian dari harta rezekinya disisihkan untuk pembangunan masjid kecamatan, berarti ya? Kecamatan ya? Ya, saya bulan lalu kalau nggak bisa ngisi di sana itu di kecamatan Gunung Sindur ya. Kita sama-sama sisihkan sebagian hartanya sambil kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih, jazakallah khair kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Insya Allah Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Anak-anaknya insya Allah dicerdaskan, disehatkan, dijadikan anak yang sukses. Mudah-mudahan suaminya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya diberikan keberkahan, hartanya diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal sana wa laka kullu ma yaliqu bi jalaikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qira'atana minal Qur'an wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa, maka terima semua amal infak kami ya Allah, amal sedekah kami ya Allah, lipat gandakan ya Allah pahalanya. Mungkin kecil, sedikit yang bisa kami dermakan, tapi mudah-mudahan yang kecil, yang sedikit itu kelak bisa menyelamatkan kami di yaumul hisab, bisa mengantarkan kami menuju surgamu, sehingga kami bisa bertetangga dengan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesembuhan. Di antara kami jika ada yang sedang dililit hutang, berikan kemampuan melunasi hutangnya. Jika ada di antara kami ya Allah sedang hajat apapun hajatnya, baik hajat dunia ataupun akhirat, ijabah, mudahkan dan mudahkan ya Allah, serta kabulkan semua doa dan hajatnya ya Allah. Ya Allah, sebagaimana hari ini Kau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kelak kami di surgamu ya Allah, bertetangga dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.